Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun. Kali ini saya ingin berbagi pemahaman kepada Anda bahwa terorisme adalah bencana. Mari kita mulai dengan pertanyaan. Tentu Anda masih ingat peristiwa besar tahun 2001. Nah, yaitu peristiwa 9/11. Di situ terjadi serangan atas dua gedung kembar di Amerika Serikat, tepatnya di New York, World Trade Center. Berapa orang yang meninggal? Hampir 3.000 orang meninggal. Berapa kerugian ekonomi? 123 miliar dolar. Juga apakah Anda masih ingat kejadian bom Bali di Indonesia tahun 2002? Berapa orang yang meninggal? Sekitar 200 korban jiwa. Belum yang luka-luka, belum dampak sosial dan kerugian ekonominya. Juga apakah Anda masih ingat peristiwa Oslo tahun 2011? Berapa orang yang meninggal? 70 juta korban meninggal yang dilakukan oleh ekstremisme sayap kanan. Juga apakah Anda masih ingat peristiwa serangan kereta bawah tanah di Tokyo yang mengakibatkan 13 orang meninggal dan 5.000 orang luka akibat gas sarin? Apa yang ingin saya katakan kepada Anda dengan peristiwa-peristiwa besar ini? Poin utama yang saya sampaikan kepada Anda adalah bahwa bencana itu bukan hanya oleh alam sebagai triggernya, melainkan juga oleh manusia. Nah, ini yang saya katakan kepada Anda bahwa terorisme adalah bencana. Apa maksudnya bahwa terorisme adalah bencana? Terorisme itu menciptakan dampak besar yang setara dengan bencana alam. Nah, selama ini kita memahami bahwa kalau kita bicara tentang bencana adalah pasti pemicunya adalah alam, baik itu gempa bumi, tsunami, longsor, banjir, dan sebagainya. Tapi dengan peristiwa-peristiwa yang saya sebutkan tadi, kita bisa memahami bahwa ternyata bencana itu bisa disebabkan oleh manusia dalam bentuk terorisme. Kita juga selalu mendefinisikan bahwa bencana itu dengan munculnya kehancuran fisik, tapi ternyata juga bencana itu bisa juga berupa kehancuran yang bersifat sosial, psikologis. Yang ini justru yang menjadi sebab utama atau dampak utama yang diakibatkan oleh terorisme. Apa alasannya saya mengatakan kepada Anda bahwa terorisme adalah bencana? Ada beberapa alasan. Yang pertama, kalau kita memahami terorisme, misalnya Anda membaca tentang studi tentang terorisme, Anda akan mendapati bahwa terorisme itu dalam sejarahnya sampai sekarang mengalami perubahan atau ada evolusi dalam karakter terorisme. Coba kita bandingkan, pada zaman dulu terorisme itu dilakukan dengan fokus kepada simbolisme. Contohnya apa? Mungkin Anda ingat peristiwa serangan Olimpiade Munich tahun 1973 di Jerman, di mana atlet Israel diserang oleh sekelompok teroris. Di situ yang ingin serangannya adalah simbol, yaitu atlet Israel sebagai simbol politik yang mewakili Israel yang mengambil alih atau mengokupasi Palestina. Contoh lain adalah serangan di kedutaan Amerika Serikat di Iran tahun 1979. Kenapa kedutaan yang diserang? Karena itu merupakan simbol imperialisme yang dipahami oleh pelaku teror. Bahwa Amerika adalah simbol imperialisme modern, maka wakilnya yang disimbolkan oleh kedutaan yang ada di Iran ketika itu mesti menjadi sasaran terorisme. Jadi pada masa dulu, minimal kepada sampai akhir tahun 80-an, sasaran terorisme itu bersifat simbolik. Namun, mulai tahun 90-an ke sini, terorisme mengalami perubahan karakternya dari yang serangannya difokuskan kepada sesuatu yang bersifat simbolik. Nah, sekarang sudah berubah. Mereka sekarang meluaskan fokus sasaran mereka bukan cuma kepada tempat-tempat tertentu atau pihak-pihak tertentu, individu tertentu yang dianggap sebagai simbol di sesuatu, tapi mereka sekarang sudah memfokuskan serangan teror mereka kepada orang banyak. Ada perubahan dari simbolisme kepada massal sebagai sasaran korban mereka. Contohnya apa? Seperti yang saya sebutkan tadi, mungkin masih ingat peristiwa serangan terhadap dua gedung kembar di World Trade Center di New York pada yang kita kenal dengan sebutan 911. Gedung WTC itu adalah juga di samping simbol ekonomi, tetapi juga di situ adalah merupakan korban banyak orang berkumpul. Nah, jadi yang diserang bukan cuma simbol dari sesuatu ekonomi global, tapi juga adalah korban orang banyak. Orang banyak, massa, siapapun itu. Yang menurut menurut teroris akan mengakibatkan teror bagi banyak orang. Yang tidak terbatas kepada kelompok tertentu
yang mewakili simbol tertentu. Contoh lain bom Bali. Bom Bali juga sama kan? Itu adalah menjadi sasarannya siapapun di situ. Orang banyak. Kita sudah membaca yang menjadi korban bukan cuma misalnya yang katakanlah orang-orang Barat, tapi juga ada orang Indonesianya di situ. Nah, terjadi perubahan karakter dari terorisme dalam 20 tahun terakhir ini, dari yang bersifat spesifik targetnya menjadi massal. Nah, inilah alasan pertama yang cukup bisa menjadi alasan bagi kita untuk mengatakan bahwa terorisme di zaman modern ini minimal dalam 20-30 tahun terakhir ini merupakan bencana. Alasan kedua yang bisa kita katakan untuk mengatakan bahwa terorisme adalah bencana dalam perspektif sosiologis adalah berkaitan dengan dampak yang diakibatkan oleh terorisme itu sendiri. Kalau kita memahami dan membaca minimal berita-berita yang diberitakan oleh media massa tentang terorisme, kita dapati bahwa dampak terorisme itu sangat luar biasa, dahsyat dampaknya, yaitu meliputi kerusakan fisik yang intens, mungkin setara dengan bencana alam, kerusakan fisik, kematian banyak orang. Contohnya tadi di World Trade Center ada 3.000 orang meninggal, belum ribuan orang yang luka-luka. Dan sampai sekarang mereka masih menderita. Kemudian dampak berikutnya adalah disrupsi sosial, terjadi kekacauan sosial. Ekonomi terganggu, tadi saya katakan 100 miliar lebih kerugian Amerika akibat 911 di sana. Juga terjadi instabilitas politik. Contoh lain atau karakter lain dari dampak yang diakibatkan oleh terorisme yang kita bisa katakan sebagai bencana adalah ternyata dampak yang diakibatkan oleh terorisme setara dengan bencana yang ditrigger oleh alam dan memerlukan respon yang sama, bahkan lebih besar daripada dampak yang diakibatkan oleh bencana karena peristiwa alam. Mari kita lihat lebih lanjut tentang dampak ini. Dampak atau impact yang diakibatkan oleh terorisme dalam berbagai aspeknya. Kita bisa jelaskan kepada Anda bahwa impact yang diakibatkan oleh terorisme itu terjadi dalam berbagai aspek. Jadi bisa kita katakan impact atau dampak terorisme itu multidimensi. Yang pertama, dimensi kemanusiaan. Nyawa hilang banyak. Terjadi kematian massal, ribuan orang meninggal. Dimensi yang kedua adalah dampak terhadap ekonomi. Sebuah negara bisa kacau ekonominya ketika dikuasai oleh kaum teroris. Kalau kita membaca sejarah berita hari-hari ini, terjadi di banyak negara di Timur Tengah, di Afrika, negaranya kacau ekonominya ketika kaum teroris di negara itu merajalela. Dampak ekonominya luar biasa, dan tentu saja yang paling banyak menderita adalah rakyat banyak. Kemudian dimensi lainnya adalah dimensi psikologis. Ternyata ketika sebuah tindakan teror terjadi, dampaknya juga terjadi dari sisi psikologis terhadap korban. Bukan cuma terhadap korban yang langsung, tapi juga keluarganya. Atau orang-orang di sekitarnya mungkin tidak merasakan langsung dampaknya. Dalam bentuk apa? Bisa mengalami trauma psikologis. Mereka mengalami persoalan kesehatan mental mereka. Mereka akan mengalami ketakutan yang panjang, ya, yang itu mungkin memerlukan waktu banyak untuk menyembuhkan. Mungkin kalau Anda membaca sejarah, membaca berita sampai sekarang, kalau kita beberapa waktu yang lalu kita membaca ada liputan ulang, ada liputan memperingati peristiwa bom Bali, kemudian diwawancarai orang Balinya sendiri, mereka tampaknya masih merasakan trauma yang panjang akibat bom Bali itu. Dimensi lain akibat terorisme adalah terjadi disintegrasi sosial. Masyarakat mengalami disparitas, masyarakat mengalami polarisasi. Nah, mungkin ada yang mendukung tindakan terorisme, dan sebaliknya masyarakat yang tidak mendukung terorisme itu, ya, maka terjadi mungkin pada level tertentu mengakibatkan terjadi konflik di dalam masyarakat. Kemudian dampak berikutnya pada aspek politik, maka negara yang mengalami terorisme mengalami ketidakstabilan pemerintahan, maka pemimpinnya akan mendapatkan hujatan dari rakyatnya karena dianggap tidak mampu menghadapi dan merespon kaum teroris itu, yang dimana rakyat sendiri yang menjadi korbannya tidak mengalami rasa aman dan ketertiban dalam kehidupan mereka. Dampak-dampak yang multidimensional ini bukan cuma terjadi di satu tempat yang selama ini sering kita sebutkan terjadi di Timur Tengah, khususnya di Palestina dan Israel, atau di Irak dan di Yaman dan di Suriah, tapi juga ternyata terorisme modern ini terjadi juga di banyak tempat.
menyebar ke Afrika, di Kongo, di Tunis, di Sudan, dan sebagainya, di Burkina Faso, di Asia juga sama, yaitu negara kita contohnya. Dan juga jangan lupa, terorisme juga menyebar di Amerika Serikat yang kita anggap sebagai pusat peradaban zaman. Ada sebuah data yang menunjukkan bahwa sekitar 2/3 kejadian-kejadian yang terjadi yang berkaitan dengan terorisme terjadi di Amerika Serikat. Nah ini kita menarik, termasuk juga di Eropa sebagai pusat peradaban barat lainnya. Mari kita lihat data global untuk supaya kita yakin bahwa terorisme adalah bencana. Saya ingin merujuk kepada yang disebut dengan Global Terrorism Index. Global Terrorism Index tahun 2024 menunjukkan bahwa jumlah kematian akibat tindakan terorisme mengalami peningkatan dalam waktu kurang lebih 10 tahun terakhir ini. Yaitu sekarang data tahun 2017 itu sampai sekarang, data itu menunjukkan ada kenaikan sekitar 22% dari dekade sebelumnya. Semakin 2024 menunjukkan bahwa sudah orang yang meninggal akibat terorisme secara global itu sekitar 8.352 orang. Juga kita lihat data kerugian ekonomi. Secara global, kerugian ekonomi secara global berjumlah 26 miliar dolar. Dampak sosialnya tidak terhitung pasti. Terjadi disintegrasi komunitas dalam masyarakat yang terkena atau mengalami terorisme itu. Juga dampak psikologis, kesehatan mental, trauma, ketakutan massal, dan sebagainya. Dan dampak politik, terjadi instabilitas, perubahan kebijakan keamanan. Nah, ketika terjadi tindakan terorisme dalam sebuah negara, maka biasanya pemerintah akan melakukan tindakan pengetatan keamanan. Sebagaimana kita ketahui setelah peristiwa 9/11, Amerika Serikat begitu memperketat orang yang akan masuk ke wilayahnya, sehingga sering terjadi kita mendengar berita ada orang yang sebenarnya tidak berdosa hanya karena namanya orang Islam, maka mendapatkan perlakuan yang tidak wajar, bahkan tidak boleh masuk. Ya. Peristiwa WTC 911 tahun 2001 itu, saya masih ingat ini peristiwa ketika saya pertama kali saya mengambil studi master saya di Leiden, itu mungkin 2 hari setelah itu terjadi 911 ini. Ini akibatnya banyak sekali, 3.000 orang meninggal, ribuan terluka, kerusakan infrastruktur. Dan ingat juga di Eropa terjadi Madrid train bombing, di mana 193 orang terbunuh dan 2.000 orang terluka. Peristiwa Paris, 130 orang meninggal, 416 orang terluka. Di Timur Tengah tidak terhitung juga, di Irak, di Yaman, di Suriah, dan sebagainya. Di Afrika, di Sudan, di Burkina Faso, di Kongo, dan Indonesia. Data-data ini menunjukkan kepada kita semua bahwa cukup alasan bagi kita untuk mengatakan bahwa terorisme adalah bencana. Jadi kita jangan pernah berpikir lagi sekarang bahwa kalau kita berbicara tentang bencana, kita mengaitkannya dengan peristiwa alam seperti gunung api, tsunami, dan sebagainya. Kejadian 20 tahun terakhir ini, 20-30 tahun terakhir menunjukkan kepada kita bahwa manusia pun bisa menjadi sumber yang sangat dahsyat bagi munculnya bencana besar kemanusiaan. Nah, pertanyaan berikutnya, siapa pelaku terorisme itu? Selama ini ada anggapan ketika kita berbicara tentang terorisme itu pasti merujuk kepada kelompok agama tertentu, katakanlah kelompok Muslim. Kalau kita membaca berita tentang para pelaku serangan 9/11 di Amerika Serikat itu, maka mata orang kebanyakan melihat, oh itu adalah kelompok Muslim. Nah, sebenarnya kajian menunjukkan kepada kita semua bahwa perilaku terorisme itu bisa terjadi pada siapapun. Perilakunya bisa siapa saja. Tidak terbatas kepada agama tertentu atau kelompok tertentu. Bila itu kebetulan dilakukan oleh kelompok agama tertentu, itu mungkin hanya dijadikan sebagai alat atau topeng bagi pelaku itu untuk menarik perhatiannya. Tapi sebenarnya ketika seorang pelaku mengaku seorang Muslim misalnya, lalu melakukan terorisme, dia sebenarnya tidak membawa agama itu. Yang dia bawa adalah kepentingannya sendiri. Kepentingannya apa? Kepentingan ideologisnya. Ketika seorang melakukan terorisme, tindakan terorisme, mungkin dia mengaku diri sebagai seorang Muslim misalnya, tapi yang dia bela bukan Islamnya, tapi ada ideologinya sendiri. Mungkin dia mengaku adalah beragama tertentu, tapi sebenarnya yang dia aku adalah paham ekstremismenya sendiri. Atau kepentingan dirinya sendiri, kepentingan ekonominya sendiri, kepentingan politiknya, dan kepentingan lain-lain sebagainya. Jadi para pelaku terorisme ini tidak boleh kita batasi kepada sebuah agama tertentu, kelompok tertentu, bisa oleh siapa saja. Apa yang memotivasi orang melakukan tindakan terorisme? Banyak. Mungkin kelihatan yang di atasnya seperti motif agama. Tapi sebenarnya itu motifnya ideologi tertentu. Meraih kekuasaan, merebut kekuasaan, lebih bersifat politik,
mungkin ada ekonomi dan sebagainya. Jadi dalam banyak hal agama banyak dijadikan sebagai bungkus untuk memotivasi mereka melakukan tindakan teror yang sebenarnya adalah alasannya bersifat politis, ideologis, ekonomis. Sekarang pertanyaannya, bagaimana respon yang mesti diberikan ketika menghadapi terorisme? Kalau kita sepakat bahwa terorisme adalah bencana, nah tentu saja ini secara global, umum sama. Ketika orang berwenang, manajemen disaster management melakukan bagaimana merespon tentang bencana akibat terorisme ini, maka langkahnya terbagi kepada 3 hal, yaitu pertama melakukan mitigasi. Nah, ketika dalam tahap mitigasi ini tentu ada bedanya ketika melihat dalam bencana akibat yang bukan terorisme, yaitu mesti melakukan semacam pemetaan potensi-potensi terorisme ini. Ini bisa dideteksi sebenarnya. Negara kalau mampu dengan kekuatan aparatnya bisa mendeteksi potensi-potensi terorisme. Kemudian melakukan edukasi publik. Kemudian melakukan penguatan infrastruktur dan membuat kebijakan-kebijakan dan regulasi ketat untuk mencegah terjadinya terorisme ini. Ini adalah langkah-langkah mitigasi yang bisa dilakukan oleh pihak yang berwenang. Ketika saat katakanlah bagaimana respon yang mesti dilakukan saat terjadi kejadian terorisme, tentu saja pihak yang berwenang, di sini pemerintah, masyarakat, dan lain sebagainya, mesti melakukan aktivasi tim darurat, melakukan evakuasi yang segera, pelayanan medis, pengendalian situasi, dan sebagainya. Tentu saja tidak cukup sampai di situ. Setelah melakukan mitigasi, respon ketika kejadian, mesti tidak boleh berhenti ketika di situ, yaitu bagaimana melakukan recovery atau pemulihan pasca terjadinya terorisme. Apa yang mesti dilakukan? Lakukan rehabilitasi korban, rekonstruksi yang hancur, dukungan psikososial korban-korban yang terluka atau yang mengalami trauma psikologis, dan selanjutnya pemerintah melakukan evaluasi sejauh mana nih pemerintah selama ini, apakah sudah melakukan tindakan-tindakan preventif dan mitigasi yang cukup untuk bisa mencegah terjadi tindakan terorisme di masa depan. Akhirnya, saya ingin katakan kepada Anda, terorisme adalah bencana yang lahir dari tangan manusia, dampaknya hampir sama, bahkan setara, mungkin lebih dari bencana dampak yang diakibatkan oleh sumber-sumber alam seperti gunung api, tsunami, dan sebagainya. Terorisme adalah bencana yang lahir dari tangan manusia dengan dampak yang luar biasa. Perjuangan melawan terorisme adalah tanggung jawab kita semua, baik itu pemerintah, masyarakat, pihak swasta, dan sebagainya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.